Halo teman-teman, amati video berikut ini ya. Udah. Wah gila sih anjing, anjingnya gede banget tadi, untung sempat lari. Wah, capek keringetan ada. Ayolah. Lanjut push up sekalian lagi. Push up. 42, 43, 44. Udah. 1124, 1125, 1126, 1120 juga ya. Udah 2000 kali push up. Gas lagi enggak? Nanggung nyampe 4000 nih. Anjir udah keringetan gini masih digas Enggak, lagi. liatin udah nggak kuat lagi gua. Tahukah kalian peristiwa apakah tersebut? Hari ini kita akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal bentuknya menyerupai biji kaca merah dengan berat 140 gram dan ukuran 10 cm. Ginjal sebelah kanan lebih pendek daripada kiri karena terdapat hati di bagian kanan. Ini adalah letak ginjal pada manusia. Bagaimana struktur ginjal? Ginjal terdiri dari 3 bagian. Pertama ada korteks, kedua medula, dan yang ketiga ada pelvis renalis. Di dalam korteks terdapat jutaan nefron atau penyaring darah. Bagian-bagian nefron terdiri dari badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman. Ada tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan juga tubulus collectivus. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang dilakukan oleh glomerulus. Darah masuk ke glomerulus dan disaring. Hasil saringan tersebut masuk ke dalam kapsula Bowman melalui vena ginjal atau vena renalis. Hasil saringan ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam lainnya. Zat-zat dalam urin primer selanjutnya dialirkan menuju tubulus contortus proximal. Dalam tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi. Zat urin primer yang masih berguna bagi tubuh dikembalikan lagi ke dalam darah. Selain itu terjadi penyerapan natrium di lengkung Henle dan sisanya akan dibentuk urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder yang terbentuk kemudian dialirkan dalam tubulus distal. Dalam tubulus distal terjadi proses augmentasi zat yang tidak diperlukan, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan dalam darah. Zat-zat tersebut akan bercampur dengan urin sekunder. Setelah mengalami penambahan zat sisa dalam proses augmentasi, terbentuklah urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu untuk memberi warna, dan amonia yang menyebabkan bau pada urin. Disinilah urin sesungguhnya terbentuk. Urin sekunder akan diteruskan ke tubulus collectivus. Setelah ditampung dalam tubulus collectivus, urin sekunder dialirkan ke pelvis lalu masuk kantong kemih melalui saluran ureter. Apabila kantong kemih penuh berisi urin, maka timbullah rasa ingin buang air kecil. Urin tersebut dikeluarkan melalui uretra. Zat yang dikeluarkan berupa air, garam, urea, amonia, dan urobilin yang berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua, yang akan memberi warna pada urin. Selanjutnya, organ yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi tubuh. Bagian kulit secara umum terdiri dari dermis, hipodermis, dan epidermis. Dermis mempunyai bagian berupa folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak,
pembuluh kapiler, dan ujung saraf penerima rangsang. Sedangkan pada epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum atau kulit berambut, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis disebut juga lapisan bawah kulit. Lapisan ini merupakan tempat cadangan makanan, berfungsi juga mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal. Bila suhu tubuh meningkat atau suhu udara di lingkungan tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian, urea bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Selanjutnya, organ yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Bagaimanakah proses ekskresi pada paru-paru? Udara masuk melewati rongga hidung, lalu masuk ke tenggorokan atau trakea. Bagian dalam trakea licin karena dilapisi oleh saput lendir dan memiliki lapisan yang terdiri dari sel-sel bersilia. Lapisan bersilia ini berfungsi untuk menahan debu atau kotoran. Selanjutnya, udara diteruskan ke bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus bercabang-cabang lagi membentuk cabang yang disebut bronchiolus. Bronchiolus paru-paru bercabang-cabang lagi membentuk saluran-saluran halus. Saluran-saluran halus berakhir pada gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan mengandung kapiler-kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang diserap dari alveolus akan masuk ke dalam kapiler darah. Oksigen di kapiler akan diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin akan mengangkut oksigen yang kemudian akan berdifusi masuk ke sel-sel tubuh dan digunakan dalam proses respirasi. Semakin banyak oksigen yang digunakan oleh sel-sel tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida yang terbentuk dari proses respirasi. Hal tersebut menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida dalam sel-sel tubuh lebih tinggi dibandingkan dalam kapiler vena. Oleh karenanya, karbon dioksida dapat berdifusi dari sel-sel tubuh dalam kapiler vena yang kemudian akan dibawa oleh eritrosit menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi difusi karbon dioksida dari kapiler vena menuju alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui udara yang dihembuskan saat respirasi. Dan organ yang terakhir adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Ini adalah letak hati pada manusia. Hati terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatica. Bagaimanakah cara kerja hati dalam proses ekskresi? Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan hemin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, kemudian dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut digunakan dalam pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin dikeluarkan melalui duplus empedu. Kemudian, duplus hepatika mengeluarkan natrium bikarbonat. Zat ini akan masuk menuju duodenum. Bilirubin dan biliverdin akan teroksidasi menjadi urobilin yang akan mewarnai feses yang dikeluarkan melalui anus.
Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah pada ginjal. Ada diabetes, batu ginjal, albuminuria, dan juga nefritis. Yang kedua pada hati, ada kanker hati atau sirosis. Yang ketiga adalah pada paru-paru, ada asma, bronkitis, dan TBC atau tuberkulosis. Dan yang terakhir adalah pada kulit, ada jerawat, kanker kulit, bisul, dan juga luka bakar. Ekskresi hewan. Bagaimana dengan sistem ekskresi pada hewan? Hewan memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Hewan vertebrata umumnya memiliki ginjal untuk menyaring darah, dan paru-paru atau insang untuk melakukan pembuangan gas karbon dioksida. Serangga memiliki pembuluh malpighi, dan cacing memiliki sel api ataupun nefridium. Sistem ekskresi mamalia. Alat ekskresi pada mamalia secara umum sama dengan manusia. Alat ekskresinya terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sistem ekskresi aves. Alat ekskresi pada burung terdiri dari sepasang ginjal dan paru-paru. Zat-zat sisa diekskresikan dari ginjal dan bermuara pada kloaka. Paru-paru burung membuang zat karbon dioksida melalui sistem pernapasan. Sistem ekskresi reptilia dan amfibi. Reptilia dan amfibi memiliki sepasang ginjal dan paru-paru sebagai alat ekskresinya. Zat-zat sisa diekskresikan dari ginjal dan bermuara pada kloaka. Paru-parunya membuang zat karbon dioksida melalui sistem pernapasan. Sistem ekskresi ikan. Sistem ekskresi ikan berupa sepasang ginjal dan insang. Ginjal mengekskresikan zat sisa dan dibuang melalui saluran urogenital. Zat sisa berupa karbon dioksida diekskresikan oleh insang. Sistem ekskresi serangga. Alat ekskresi pada serangga disebut pembuluh malpighi. Fungsi pembuluh malpighi mirip ginjal, yaitu mengekskresikan zat sisa dalam bentuk asam urat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui sistem trakea. Sistem ekskresi cacing. Cacing pipih, misalnya planaria, memiliki sel api untuk menyaring zat sisa dan mengeluarkannya dari tubuh. Golongan cacing tanah memiliki nefridium sebagai alat ekskresinya. Zat sisa ini dikeluarkan melalui lubang nefridium yang terdapat pada permukaan tubuhnya. Karbon dioksida dikeluarkan melalui permukaan tubuh secara difusi. Perhatikan organ di bawah. Yang benar berkaitan dengan organ di atas adalah A. Tempat awal perombakan sel darah merah. B. Tempat pengolahan bilirubin. C. Produksi biliverdin. D. Produksi urin primer. E. Tempat perombakan hemoglobin. Jawabannya adalah B. Mengapa jawabannya yang B? Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam hati terjadi proses penghancuran eritrosit menjadi globin, sekresi, dan hemin. Dan hemin kemudian akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Sehingga jawaban yang tepat adalah hati merupakan tempat pengolahan bilirubin. Dan soal yang kedua adalah hewan-hewan yang tinggal di daerah Australia yang panas seperti kanguru dapat menghasilkan urin yang lebih kental untuk mempertahankan kadar air dalam tubuhnya. Hal ini disebabkan kanguru memiliki A. Struktur glomerulus yang lebih tebal. B. Tubulus contortus proximal yang lebih panjang. C. Struktur lengkung Henle yang lebih panjang. D. Tubulus contortus distal yang lebih pendek. Dan E. Tubulus collectivus yang lebih banyak.
Jawabannya adalah C. Dan soal yang ketiga adalah, dari hasil uji lab diketahui urin Paiko mengandung kadar glukosa yang cukup tinggi, namun organ pankreas normal. Penyakit yang mungkin diderita Paiko adalah A. Diabetes mellitus tipe 1, B. Diabetes mellitus tipe 2, C. Diabetes insipidus, D. Hiperglikemia, dan E. Hipoglikemia. Dan jawabannya adalah B.